Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Andrian. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem pemilu di negara kesatuan dan negara federal. Apa sih sistem pemilu itu? Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Sistem pemilu yang digunakan oleh negara-negara di dunia sangat variatif. Negara yang menganut bentuk dan sistem pemerintahan yang sama belum tentu juga mengadopsi sistem pemilu yang sama. Sistem pemilu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem pluralitas atau mayoritas, disebut juga sistem distrik. Dalam sistem ini, wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasar atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian block vote dan party block vote. Kandidat yang memiliki suara terbanyaklah yang terpilih. Yang kedua, sistem proporsional. Dalam sistem ini, proporsi kursi yang dimenangkan oleh partai politik dalam sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Varian dari sistem ini adalah proportional representation dan transferable vote. Yang ketiga, sistem campuran merupakan perpaduan penerapan antara plurality atau majority system dan proportional system. Varian dari sistem ini adalah parallel system dan mixed member proportional. Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis sistem pemilu, kita akan masuk ke dalam perbedaan sistem pemilu negara kesatuan dan negara federal. Kita akan membandingkan negara yang menganut bentuk negara kesatuan dan negara federal, yaitu Indonesia sebagai negara kesatuan dan Amerika Serikat sebagai negara federal. Pertama, jumlah partai. Jika di Indonesia, kita mengenal ada banyak sekali partai yang berpartisipasi dalam pemilu, maka di Amerika Serikat tidak sebanyak Indonesia. Pemilihan umum di Amerika Serikat dikuasai oleh dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Republik. Sebenarnya, dalam konstitusi Amerika Serikat tidak ada batasan dalam jumlah partai. Namun, dalam sejarah dan tradisinya, hanya dua partai besar tersebut yang selalu menguasai pemilu. Yang kedua, waktu pemilu. Pemilu di Amerika Serikat diselenggarakan setiap 2 tahun sekali pada bulan November tahun genap. Pemilu selalu jatuh pada hari Selasa, sedangkan jika di Indonesia, pemilihan presiden jatuh setiap 5 tahun sekali. 3. Cara menentukan calon presiden. Di Indonesia, setiap partai politik bebas mengajukan calon presidennya. Capres ini pun umumnya ditunjukkan langsung oleh partai yang mengusungnya. Sementara di Amerika Serikat, masyarakat merupakan pihak yang memiliki pengaruh kuat dalam pemilihan capres dari setiap partai politik. Capres akan ditentukan melalui pemilu pendahuluan, baik melalui sistem kaukus ataupun primari. Selain itu, capres dari masing-masing partai akan diseleksi terlebih dahulu melalui konsesi yang melibatkan kadet dari masing-masing partai. Keempat, atribut saat pemilu. Jika sudah masuk musim pemilu, maka atribut parpol akan berserakan di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan, tak jarang atribut-atribut ini dipasang secara berlebihan sehingga terlihat mengotori berbagai wilayah. Hal semacam ini tidak akan kita temukan di Amerika Serikat. Di sana jarang terlihat ada spanduk atau pamflet ajakan untuk memilih Hillary atau Trump yang terpampang di jalanan. 5. Cara menentukan pemenang pemilu. Di Indonesia, siapapun yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu maka langsung berhak dianggap sebagai pemenang. Namun hal itu tidak berlaku di Amerika Serikat. Kemenangan seorang capres ditentukan oleh 538 perwakilan negara bagian atau electors yang tergabung dalam Electoral College. Keberadaan Electoral College ini diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat pasal 2 ayat 3. Sementara itu, untuk memenangkan Pilpres dibutuhkan 270 suara elektor. Di kebanyakan negara bagian, anggota Electoral College memberikan suara mereka berdasarkan suara mayoritas pemilih di negara bagian mereka. Para pemilih akan memilih di negara bagian pada 15 Desember, sementara Kongres akan menghitung hasilnya pada Januari mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan. Salam hangat dari saya Ferry Andrian dengan senang hati melaporkan.